sambung dengan sesi tanya jawab dan ditutup oleh moderator. Nah, seminar kali ini akan membahas dan sharing-sharing mengenai topik berani bermimpi, berani menginspirasi bersama dengan Kak Muhammad Arinal sebagai pematerinya. Mengenai Kak Muhammad Arinal nih, pasti pada penasaran ya, siapa sih Kak Muhammad Arinal atau yang biasa disapa dengan Kak Aril? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kak Aril, mari kita lihat CV dan baca CV-nya bersama-sama. Nah, dan saya akan membacakan sekilas tentang CV-nya. Kak Aril mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Arinal Haq. Dia adalah mahasiswa jurusan Matematika di Universitas Gadjah Mada. Mengenai riwayat pendidikannya, pada tahun 2015 sampai 2017, Kak Aril pernah bersekolah di Islamic Senior High School, Matalibul Huda Melongo, Jepara, dengan jurusan Science Class, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Gadjah Mada University dengan mengambil jurusan matematik dari Agustus 2017 sampai sekarang. Dan mengenai award and achievement-nya, Karinal pernah mendapatkan anugerah insan UGM berprestasi pada tahun 2019 di Lustrum ke-14 UGM. Kemudian Fully Funded Delegation on Ikut Forum Pemuda Internasional or IFPI 2019 and Singapore International Multidisciplinary Academic Conference or CIMAC 2019. And then second winner of National Science Olympiad for University Students 2020 at MIPA Expo Unri ke-14. Dan first winner of National Mathematical Putri Writing Contest 2019 at HUT Himastik Unsri. And then second winner of National Mathematical Poetry Writing Contest 2019 at Himatika UNES 2019. Dan winner of Poetry Writing Competition 74 Wajah Indonesia 2019 at Dema Justitia FH UGM. Dan Best Presentation on National Mathematics Paper Competition 2019 at Himatika UNIB. And then Finalist on National Photography Competition 2019 at PIMNAS Non-PKM Diktit. Selanjutnya tentang Organizational Experience. Tolong CV-nya, Kak Elin. Ya, about Organizational Experience. Kak Arinal pernah mengikuti Mathematics Student Association 2019 as a Department of Education, dan Family of Muslim Student of Science Faculty 2019 as a Department of Islamic Information Media, dan Family of Muslim Student of Science Faculty 2019, dan Young Journalist of Malida 2017 as a Temu Ilmiah Mahasiswa Bidik Misi 2019, dan Malida Mathematics Olympiad as a Tutor and Teacher, dan Gadjah Mada Jepara or Gemara 2019 as a Department of Human Resource Development, dan Malida Red Cross Youth 2016, and then Malida Theater 2016. About language and skill, Kak Aril menguasai bahasa Arabic, English, and Japanese. About skill-nya yaitu leadership, writing, Python, MATLAB, and Minitab. Tentang Komite Experience, Kak Aril pernah mengikuti World Class Scholar Symposium Kemenristek Dikti 2019 as a pendamping diaspora, and then sebagai organizing committee at SIMS UGM International Conference on Mathematics and its Application 2019, dan Bakti Kampus Alumni Malida 2020 as a speaker on motivation session, dan Bakti Kampus Alumni Malida 2019 as a event chairman
And then the 12th National Seminar of Mathematics Himatika UGM 2020 as a coordinator of events and seminar. And then second National Mathematics Paper Competition 2020 as the coordinator of event and paper. And then the 30 National Mathematics Competition for High School UGM 2019 as a vice of chairman. And then Mathematical Social Event 2019 as a steering committee. And then Radian Week 2018 as the coordinator of secretarial. About book and research, Khalil pernah melakukan penelitian atau menerbitkan buku seperti Ethnomathematics, Contextualization in Philosophy and Culture of the People of Yogyakarta in the Young Generation as an effort to strengthen the nation's character on 2019. Then Mathematical Model of Social Interaction between Migrants and Indigenous People in Indonesia New Capital City as a Social Study 2020. Dan Goresan Pena Sang Pemimpi 2020 with Anthology of Inspirative Short Story. And then Pencuri Impian 2015 with an Anthology of Short Story. Wah, lumayan banyak ya pengalaman prestasi terpencapaian Kak Ariel. Selanjutnya itu sesi pemberian materi atau sharing-sharing oleh Kak Ariel. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada Kak Ariel untuk memberikan materi dan sharing-sharing mengenai pengalaman, prestasi, dan pencapaiannya. Silakan Kak. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Mbak Vindi selaku moderator acara siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang rela menyempatkan waktunya untuk hadir di siang hari ini untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan sedikit cerita dari saya sambil menunggu panitia menampilkan presentasinya. Izinkan saya berkenan terlebih dahulu. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator, nama saya Muhammad Arin Al-Haq, biasa dipanggil Aril. Saat ini tengah berkuliah di jurusan Matematika Universitas Gadjah Mada, angkatan 2017, asalnya dari Jepara. Masih menunggu presentasinya. Oh ya Kak, dan teman-teman tunggu dulu ya, ininya setting screen-nya belum jalan. Oke, siap. Santai. Mungkin nanti di sini bakal lebih banyak bercerita atau sharing seputar perjalanan di kampus atau bahkan sebelum kampus dan sedikit materi tentang sesuai judul yang dan materi yang diminta dari panitia, yakni berani bermimpi, berani menginspirasi. Siap Kak. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan alat tulis ataupun menyiapkan makanan ringan dan sejenisnya, atau sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti ingin ditanyakan. Ditunggu sebentar lagi ya.
mohon maaf ada kendala teknis yang tidak disengaja. Tunggu sebentar ya. Oke, siap. Kita menunggu materinya sebentar lagi ya. Ya, untuk materinya sudah ada. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mulai saja sesi sharing pada siang hari ini. Sesuai judulnya yakni berani bermimpi, berani menginspirasi. Langsung saja di slide selanjutnya. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Secara garis besar seperti judulnya berani bermimpi, mungkin kita akan sedikit membahas tentang apa itu mimpi, kemudian salahkah jika kita terlalu tinggi dalam bermimpi, kemudian bagaimana merealisasikan mimpi-mimpi yang sudah kita susun, kemudian sedikit tips menjadi mahasiswa yang mungkin produktif dan sejenisnya. Apakah bisa dilanjutkan? Slide kedua. Ya, teman-teman, mohon maaf lagi. Ada kendala teknis lagi. Sebentar lagi ya. Atau mungkin dari saya saja juga nggak apa-apa yang share mungkin. Oh, boleh, Kak. Silakan, Kak. Itu harus di end dulu tapi screen-nya. Iya, barangkali mau dari Kak Arinnya sendiri, boleh. Silakan. Oke. Itu dari yang di-share belum dimatikan ya share screen-nya? Mohon maaf ya teman-teman, tunggu sebentar. Oke, siap. Hmm. Ya, sambil menunggu Kak Aril share screen, untuk pertanyaan nanti ditanyakan lewat fitur chat ya, atau enggak nanti setelah dipersilakan oleh moderator atau pemateri. Terima kasih. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Kak. Oke, siap. Nah, tadi ya saya ulangi kembali sesuai materinya, yakni berani bermimpi, berani menginspirasi. Untuk yang pertama, kita sedikit membahas apa itu mimpi gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengarkan ada yang namanya mimpi atau impian atau cita-cita. Mungkin kalau kita lihat di KBBI sedikit berbeda definisinya, namun menurut saya semuanya sama. Mimpi sendiri menurut saya tersusun atas dua hal utama, yakni ambisi dan yang kedua
tidak realistis. Mengapa ya harus ada ambisi? Ambisi ini yang menjadikan mimpi-mimpi kita itu tetap membuat kita semangat gitu kan. Sesuai definisi ambisi itu keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Jadi keinginan yang besar itulah yang mendorong kita kemudian memiliki dan mencoba untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Kemudian tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Bukan berarti mimpi-mimpi itu harus yang sangat tinggi atau tidak mungkin kita raih. Tidak realistis di sini bermakna bahwa mimpi kita itu dibangun atas dasar sebuah tidak mungkinan, di mana kita merasa bahwa kita sendiri tidak bisa mewujudkannya tanpa adanya faktor X di sana. Dan inilah yang menjadi kontrol bahwa kita tidak bisa semata-mata mengagungkan usaha kita untuk mewujudkannya. Karena sangat banyak keajaiban atau mungkin hal tak terduga yang mungkin nanti kita dapatkan di perjalanan mewujudkan mimpi tersebut. Nah, mimpi ini yang membuat gerak kita termotivasi. Kemudian ia hadir sebagai petunjuk yang memberi jalan dan arah langkah bagi kita nantinya. Itu sekilas tentang mimpi, ya, menurut saya ya. Jadi seperti itu, terbangun atas dua hal, ambisi dan tidak realistis. Kemudian, salahkah jika kita bermimpi terlalu tinggi? Kalau menurut saya sendiri, tidak pernah salah gitu kan. Karena kan mimpi itu gratis ya. Nah, tak pernah ada mimpi yang terlalu tinggi, seringkali justru kita yang ikhtiar dan usaha kita yang belum sepenuh hati. Nah, di sebelah gambar itu dulu saat saya ospek sebelum masuk kampus, itu diminta menuliskan mimpi-mimpi atau semacam rencana ya, rencana yang kedepannya mau jadi apa atau kedepannya nanti tahun berapa mau seperti apa gitu ya. Nah, itu dulu saya menuliskan, kalau terlihat ya, mungkin terlihat itu ada yang berkeliling Nusantara, kemudian ke luar negeri, nonton bola di luar negeri dan sebagainya, punya buku sendiri, kolaborasi dengan penulis terkenal, sampai ada itu yang bagian family punya anak kembar gitu ya, jangan diketawain ya. Kemudian ada beberapa hal lain seperti mendapatkan medali emas PIMNAS, kemudian lolos IMC, lolos PIMNAS, jadi mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya. Itu mungkin dulu saya tulis ya sebagaimana seorang mahasiswa baru yang belum punya apa-apa, belum tahu apa-apa ya, tulis seadanya aja gitu kan. Masih idealis, masih memegang teguh idealisme dulu. Dan nyatanya Allah mengizinkan beberapanya untuk saya wujudkan, ataupun Allah mengizinkannya untuk terwujudkan dalam bentuk yang lain gitu kan. Sebab ketika kita yakin bahwa Sang Maha Kuasa itu mampu mewujudkan dan mampu menjadikan semuanya, tak ada alasan bagi kita untuk menganggap tidak mungkin itu ada. Sebab Tuhan itu bisa menjadikan semuanya yang kita percaya seperti itu kan. Nah, itu. Jadi tidak pernah salah kita mimpi terlalu tinggi ya, mimpi S2, mimpi S3 atau mimpi ke luar negeri, mimpi apapun itu sah-sah saja. Yang salah ketika kita bermimpi tapi tidak mau mengusahakannya. Seperti itu. Kemudian kemarin juga panitia meminta sedikit tentang perjuangan awal masuk UGM gitu ya. Jadi singkat saja, di foto itu ya saya bersama dua teman saya. Jadi kami bertiga. Kami dulu dari madrasah. Jadi madrasah ibtidaiyah itu setingkat SD, kemudian madrasah sanawiyah setingkat SMP, kemudian madrasah aliyah itu setingkat SMA. Kami bertiga satu kelas dari kelas 7 MTS atau SMP, kemudian satu kelas kembali di SMA atau MA itu. Dan kebetulan kami bertiga ini urut absen. Jadi saya absen 6, kemudian yang tengah itu absen 7, kemudian teman saya yang ujung itu dia absen 8. Nah, kami sebagai siswa madrasah di kota Jepara, yang mungkin tahu Jepara, tahulah ya, Ibu kita Kartini, di madrasah kami dulu belum pernah sekalipun atau seorang pun yang berhasil kuliah atau melanjutkan studi di UGM. Nah, kami mencoba, istilahnya, kenapa sih kok nggak ada yang mau coba, atau belum coba udah minder terlebih dahulu, atau mungkin faktor lainnya. Nah, kami bertekad bahwa kami akan membuktikan bahwa kami bisa. Dan memang tidak sedikit yang meragukan atau mungkin menghina, apa toh dari madrasah kok coba-coba ke yang jauh di sana atau yang kampus gede itu. Bahkan beberapa guru pun istilahnya bukan merendahkan, kayak
memberi nasihat, cuma agak membuat kami justru pesimis, seperti kayak kalian dari madrasah, mbok mending ambil yang deket-deket saja, atau mungkin ambil yang biasa-biasa saja. Terus dalam hati kami, ketika kita bisa menjadi bintang di langit yang gelap, mengapa kita tidak mau menjadi bintang yang paling bersinar jika ada banyak bintang di langit? Jadi kami tetap kekeh dengan keinginan kami bertiga ini. Bertiga, kemudian saya dan teman saya yang ujung itu ikut SBMPTN. Nah, itu alhamdulillah diterima di UGM pilihan pertama. Kemudian teman saya yang tengah itu dia ikut ujian mandiri atau UTUL dan juga diterima. Jadi dulu kami mengikuti SNMPTN tidak diterima, kemudian kami juga ikut ujian tulis tidak diterima. Bahkan momen yang paling saya ingat ketika itu saya nekat dengan teman saya itu pergi ke Jogja sendiri seorang diri. Dulu belum pernah ke sana, jangan di tengah jalan kami bertemu calo tiket bus yang harusnya tiketnya itu 40 ribuan, dulu hampir dapat sekitar 250.000 itu calo dari tiket bus itu. Dan ya itulah pengalaman yang mungkin apa ya, sangat berkesan ya bagi kami, dan sekarang kami dapat membuktikan bahwa kami bertiga ada di sini gitu. Kami bertiga eh, diizinkan oleh Allah untuk membuktikan bahwa kami bisa, maksudnya kami mampu untuk mewujudkan mimpi ini, dan mimpi ini adalah apa ya istilahnya gerbang menuju mimpi-mimpi lain yang akan kami wujudkan ke depannya. Jadi seperti itulah secara singkat dulu awal mula masuk dan diterima di UGM. Jadi bersama tiga teman ini kami berbeda jurusan, saya matematika, yang tengah peternakan, dan yang ujung elektro. Kalau mau tanya siapa aja nanti aja ya. Kemudian setelah tadi langsung membahas ke mimpi gitu kan. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwa kita boleh bermimpi setinggi apapun itu, namun semua kuncinya kembali pada kita, bagaimana kita mau mewujudkannya gitu kan. Dan bagaimana merealisasikan mimpi-mimpi kita. Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, ketahui alasan dan tujuan mimpi-mimpi kita ya. Mungkin ada yang ingin jadi penulis, atau jadi jurnalis, atau jadi pelukis mungkin ya. Ada yang jadi koki, atau jadi penari, atau mungkin model, atau apapun itu. Kita semua berhak untuk apa, bermimpi akan hal tersebut. Cuma kita harus tahu nih, kenapa kita memilih mimpi itu. Misalkan saya mungkin ya, mungkin pengen jadi pengacara nih. Mengapa saya jadi pengacara? Saya harus tahu nanti alasannya. Mungkin karena banyak yang mengira hukum di Indonesia itu kayak apa ya, tidak adil atau masih tumbul ke bawah seperti itu. Jadi kayak eh, kita harus tahu tujuan ataupun alasan mengapa kita ingin mimpi itu terwujud, dan kemudian setelah kita mewujudkannya, apa nih yang bakal kita lakuin, tujuannya itu apa ya. Misalkan pengen jadi penulis, nah pengen pengen berbagi perjalanan, atau alasannya karena ingin mengabadikan kisah atau ingin berbagi pengalaman. Nah, itu sebisa mungkin kita semua harus tahu apa alasan kita mempunyai mimpi itu dan apa tujuannya. Jangan asal-asal, misalkan saya ingin jadi penari, nah apa alasannya nggak tahu, misalkan ya nggak tahu, pengen aja. Nah itu kan beda 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 halnya ketika kita tahu, oh tujuannya kita pengen jadi penari karena ini, oh alasannya ini. Itu yang akan istilahnya membangkitkan kita untuk mewujudkannya tuh lebih kuat semangatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, visualisasikan mimpi. Jadi sebisa mungkin bukan wujudkan, seperti apa ya, visualisasikan, mungkin ditulis atau mungkin digambar, ditulis dan ditempel di tempat yang sekiranya sering kita lihat. Dan mungkin banyak dari kita yang sudah melakukannya ya, nanti mimpi jadi apa terus di kertas, atau mungkin punya list 100 atau 50 mimpi yang akan diwujudkan. Nah, itu menurut saya sangat berguna sekali, karena mau nggak mau setiap harinya pasti kita akan disibukkan dengan beberapa kegiatan yang membuat kita sedikit banyak akan melupakan atau terlena dengan mimpi-mimpi kita. Jadi ketika kita mempunyai apa ya, visualisasi, kita akan mengingatkan kita, misalkan ditaruh di tembok, setiap kita bangun tidur atau setiap kita mau masuk kamar, kita akan melihat, oh saya punya mimpi kuliah S2, saya punya mimpi juara ini. Nanti mimpi itu yang
mengingatkan kita ketika kita lengah atau ketika kita goyah, itu yang membangkitkan semangat kita kembali. Kemudian berani bermimpi, berani mengeksekusi. Ya, karena tanpa aksi, mimpi ya hanya angan-angan belaka gitu kan, hanya mungkin yang tertulis di kertas atau mungkin hanya angan-angan yang di masa depan akan kita sesali, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita bermimpi ya mau nggak mau kita harus melakukan aksi gitu ya, maksudnya ada usaha yang harus kita korbankan atau kita lakukan untuk mewujudkannya. Misalkan ingin juara misalkan olimpiade matematika ya mau nggak mau harus berlatih gitu kan. Ingin jadi koki atau juara masak ya mau nggak mau setiap hari harus mencoba atau berkreasi gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu 3 hal utama yang uh, kita lakukan untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita. Dan sebenarnya masih banyak hal lain yang kalau dikulik lebih dalam akan muncul hal-hal lain seperti itu. Kemudian berlanjut ke bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif dan prestatif. Kalau mungkin ini tulisannya tidak terlalu kelihatan, mohon maaf ya karena terlalu kecil. Jadi ini mungkin beberapa hal yang bisa yang ini dari saya sendiri, mungkin dari kita itu berbeda-beda penerapannya, itu menurut saya sah-sah saja karena bergantung ke masing-masing orang. Ada beberapa hal. Yang pertama, kenali diri sendiri. Kenapa ini saya taruh di pilihan pertama ya, di opsi pertama, kenali diri sendiri, karena kenali diri sendiri ini menurut saya hal yang paling penting ketika kita kenal siapa kita ya, bukan siapa nama saja, saya Aril. Tidak seperti itu. Misalkan kenal seluk-beluk kita, kapan kita kerja itu bisa optimal. Misalkan saya ketika tengah malam baru bisa produktif atau maksimal. Misalkan si X dia baru bisa maksimal ketika siang hari. Itu kita harus kenal kapan kita bisa produktif. Kemudian hal-hal apa yang bisa membangkitkan semangat kita, seperti ketika kita istilahnya mager atau pengennya rebahan terus, itu kita harus tahu sih apa yang membuat semangat kita itu kembali lagi. Karena setiap orang beda-beda, ada yang mungkin dengan jalan-jalan mereka bisa semangat kembali, atau mungkin dengan mencoba hal-hal baru, misalkan mencoba resep-resep baru, atau dengan berkebun atau dengan sebagainya. Karena setiap orang berbeda-beda, kita harus tahu apa sih yang membuat kita itu kembali semangat atau memunculkan gairah kita lagi itu apa. Jadi kita harus kenal itu ya. Itulah mengapa kita harus kenal kita sendiri, karena tidak ada yang lebih mengenali diri kita dan kita sendiri gitu kan. Orang lain apalagi, mereka hanya melihat apa yang kita perlihatkan. Di dalamnya kita banyak memendam hal. Jadi mutlak hanya kita sendiri yang jauh lebih mengenal diri kita masing-masing. Jadi sangat perlu bagi kita untuk mengenal diri sendiri. Kalau caranya mungkin bisa sebelum tidur tanyakan, aku tuh tipenya gimana, aku orang yang seperti apa, terus apa sih yang udah aku lakuin. Jadi kayak lebih memberikan waktu untuk diri sendiri, entah mungkin bermeditasi atau mungkin menyendiri. Istilahnya saya menyebutnya gua. Jadi kita mempunyai gua di mana kita di situ bisa berbicara banyak dengan diri kita sendiri. Jadi kita masuk ke gua. Dalam hal arti gua ini bukan ruangan gua gitu ya. Jadi apapun yang kita, entah tempat atau waktu, ketika kita mampu untuk banyak berbicara dan berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manajemen waktu yang sesuai. Kenapa saya bilang sesuai? Karena kembali lagi setiap orang beda-beda. Ada yang tipe dia harus terperinci atau jadwal yang rutin itu harus terperinci dengan jelas, atau tipe orang yang dia mengalir apa adanya atau tidak suka dikekang. Kalau saya sendiri lebih suka mengalir apa adanya. Saya jarang sekali misalkan hari ini saya akan ngapain. Saya sangat jarang sekali. Saya lebih enjoy atau lebih menikmati ya saya berjalan apa adanya. Yang penting saya tahu jadwal, saya tahu tanggung jawab apa yang harus saya lakukan. Nah, itu yang akan menjadi jadwal bagi saya. Tapi beberapa orang dia harus menulis atau merinci dengan jelas jadwal tiap harinya. Jadi manajemen waktu mutlak harus sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, teruslah mencoba. Mungkin sangat dasar ya kan, sangat sering kita lihat, ayo coba-coba ya. Ya memang mencoba ini kunci utama gitu loh. Ketika kita mau mencoba, banyak hal baru yang akan datang pada kita gitu.
ketika kita mau mencoba, peluang berhasil itu akan ada. Ketika kita tak sedikit pun mau mencoba, ya peluang berhasilnya nol. Jadi kita nol itu kan ya tidak tidak ada sama sekali ya, bahkan satu pun nggak nyentuh. Jadi nol, benar-benar nol lah berhasilnya. Jadi kan ketika kita mau mencoba itu eh, kita memiliki peluang untuk berhasil, dan itu pasti ada. Dan eh, barangkali di masa depan kita akan lebih menyesali hal-hal yang belum sempat kita coba daripada hal yang sudah kita coba namun gagal. Ketika kita menyesali, dulu aku belum sempat nyoba ini, nanti udah, wah dulu aku belum sempat ikut ini. Jadi ketika kita tidak mau mencoba, mungkin justru akan membuat kita menyesal daripada kita telah mencoba meskipun ujungnya gagal. Itu menurut saya jauh lebih baik. Jadi mencoba lalu gagal jauh lebih baik daripada gagal untuk mencoba. Kemudian berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Nah itu uh, lebih kepada bahwasanya kita seringkali menjalani sesuatu atau istilahnya apa ya, seadanya atau semaunya sendiri gitu ya. Padahal di hidup kita pasti akan ada momen di mana yang akan mengubah fase hidup kita menuju hal yang tak pernah kita duga. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton di YouTube itu videonya Panji Pragiwaksono itu tentang 5 menit yang mengubah hidup, itu sangat, bagi saya sangat sangat menginspirasi sekali, bahwa mengingatkan bahwa pasti di hidup kita akan ada satu momen di timeline kehidupan kita itu di mana kita akan dibawa kepada suatu fase yang tak pernah kita duga gitu ya. Dan kapan itu ada, kita nggak pernah tahu. Kapan fase ini ada, kapan ini muncul, itu kita nggak pernah tahu. Jadi mengapa kita harus memberi yang terbaik di setiap kesempatan? Karena tadi kita nggak pernah tahu fase ini tuh kapan. Jadi ketika kita setiap kesempatan tuh berikan yang terbaik, ya pasti yang kita peroleh yang terbaik gitu kan. Kita nggak pernah tahu kapan. Jadi mau menunggu apa lagi? Berapa banyak kesempatan yang kita sia-siakan, berapa banyak hal yang kita kerjakan dengan semaunya, dan mau berapa banyak hal lagi yang kita sesalkan di kemudian. Jadi menurut saya mutlak harus bagi kita untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Kemudian jangan takut gagal. Ini mungkin saling berhubungan ya, terus mencoba, kemudian berikan yang terbaik, dan jangan takut gagal. Gagal ini mungkin bagi beberapa orang sudah menjadi teman, atau mungkin teman perjalanan di setiap usahanya itu ya, karena mutlak setiap kita mencoba hanya ada dua pilihan. Kalau tidak berhasil ya gagal, dan gagal ini bisa kita maknai sebagai berhenti kembali, bukan untuk berhenti mencoba kembali, bukan untuk berhenti mencoba. Jadi gagal ini bukan dosa, dan kita mau gagal seberapapun itu tidak masalah gitu ya. Yang ada itu karena kita tidak mau mencoba dan kita nggak pernah gagal. Ya karena kita nggak pernah gagal bukan berarti kita berhasil terus, tapi kita nggak mau mencoba. Menurut saya gagal ini jadi ajang kita untuk istilahnya bangkit atau belajar kembali gitu ya. Kemudian yang terakhir evaluasi. Ketika kita gagal atau berhasil, maka kita perlu evaluasi dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ketika kita gagal, apa sih yang membuat kita itu gagal, atau mungkin faktor lain, faktor luar atau faktor dalam yang mempengaruhinya. Kita juga bisa meminta evaluasi dari orang-orang yang mungkin lebih dulu berhasil atau lebih banyak berpengalaman, itu bisa. Dan satu tambahan lagi, bisa perbanyak relasi dan hubungan, jadi atau koneksi dengan orang lain. Jadi karena kita tidak pernah tahu ya kapan atau lewat siapa Allah memberikan rezeki atau mendatangkan kesempatan bagi kita. Jadi menurut saya dengan memiliki banyak relasi atau koneksi itu yang akan memperluas kesempatan kita. Seperti saat ini saya di depan teman-teman bisa berbagi, ya mungkin karena relasi, mungkin karena teman-teman COE ada yang kenal saya, terus saya diberi kesempatan untuk berbagi. Jadi relasi itu menurut saya juga berguna. Seperti itu. Terus teruslah bertumbuh gitu ya. Seperti pohon itu ya, asalnya daunnya satu, kemudian 4, dan seterusnya. Dan di belakang itu saya mencantumkan beberapa kompetisi yang pernah saya ikuti. Selama jadi mahasiswa, seingat saya mungkin lebih dari 50 yang pernah saya ikuti, dan gagalnya itu ya mungkin 90% atau 90% lebih ya. Dan ketika kita dihadapkan pada kegagalan, ya hanya ada dua pilihan. Kita terpuruk
dan menyesali itu, atau kita mau bangkit dan kembali memperjuangkannya gitu ya. Sebab ketika kita menyerah hari ini, bagaimana kita akan tahu rencana indah apa yang Tuhan siapkan untuk kita esok hari. Jadi gagal bukan berarti kita harus berhenti, tapi untuk mencoba kembali. Nah, ini beberapa potret yang nikmat yang Allah berikan kepada saya. Yang sebelah kiri itu yang sebelah kiri saya menjadi kontingen lomba fotografi dari kampus. Itu saya, karena memang saya suka fotografi ya, maksudnya suka jepret-jepret, dan saya iseng ikut lomba fotografi. Saya ikutkan seumur hidup dari bangku SD sampai kuliah ini belum pernah naik pesawat, dan ternyata Allah mengizinkan saya bisa naik pesawat gratis gara-gara lomba fotografi. Yang sebelumnya saya nggak pernah kepikiran buat lomba fotografi, atau mungkin saya bakal ikut lomba fotografi, karena dulu ya seringnya memang kalau tidak berbau matematika ya menulis gitu ya. Dan ternyata dari dulu pengen naik pesawat gitu ya, pas mimpi anak desa yang pengen lihat awan dari atas, atau pengen ya merasakan lah gimana sih rasanya naik pesawat. Dan alhamdulillah saya coba ikut lomba fotografi pertama kali dan lolos menjadi finalis dan terbang gratis ke Bali. Kemudian di yang sisi kanan itu, yang samping kanan, alhamdulillah pada tahun kemarin saya mendapat juara 1 di Temu Ilmiah Bahasa Bidik Misi, dan itu seingat saya merupakan lomba ke-34 atau ke-33 selama saya berkuliah. Jadi itu pertama kali saya mendapatkan juara 1 nasional. Jadi 33 lomba di belakangnya itu gagal semua. Jadi bisa dibayangkan apa ya, bagaimana gagal itu ya memang sudah menjadi teman perjalanan gitu. Dan mungkin ketika lomba ke-34 ini saya berhenti atau saya tidak mau mencoba lagi, ya saya nggak bisa berbagi ataupun cerita pada teman-teman siang hari ini gitu ya. Jadi ya bisa dibilang kembali mencoba dan jangan takut gagal. Kemudian yang paling bawah itu, alhamdulillah juga tahun kemarin berkesempatan berkunjung ke Singapura selama 4 hari, dan alhamdulillah juga dibiayai gratis. Itu pun saya pada awalnya tidak mengira, karena beberapa tahap seleksi pun saya kerjakan seadanya karena keterbatasan peralatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah justru Allah memberikan kesempatan untuk menjadi salah satu yang diterima. Jadi kadangkala ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, justru kita gagal gitu. Jadi kayak perasaan kemana sudah mencoba sekuat tenaga, sudah memberikan yang terbaik, tapi kok malah gagal. Tapi tidak jarang justru ketika kita tidak begitu mengharapkan, kita justru mendapat yang terbaik gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kadang itu tidak realistis. Terkadang ketika kita sudah memberi yang maksimal, kita sudah sekuat tenaga, ternyata gagal. Tapi ketika kita tidak begitu berharap, justru Allah itu melalui kuasanya memberikan hal yang tak kita duga gitu. Jadi mengapa mimpi itu dibangun atas ketidakrealistisan. Jadi itu yang membuat kita tetap percaya bahwa semua itu mungkin asal kita mau berusaha. Seperti yang saya tulis itu, there is 3C in life: choice, change, and chance. So you must make a choice to take a chance, or your life will never change. Jadi kita harus berani memilih untuk mengambil kesempatan, atau hidup kita tidak akan berubah. Jadi ketika kita tidak mau mencoba atau tidak mau mengambil kesempatan, ya kita nggak bakal tahu kapan kita bisa juara, kapan kita bisa ke luar negeri. Seperti saya dulu, ketika saya nggak mau mencoba, ya mungkin saya tidak pernah ada di foto-foto ini. Gitu. Ketika saya gagal sekali, kemudian nggak mau mencoba lagi, dan seterusnya. Jadi kembali yang saya tekankan, dan gagal, dan jangan takut gagal, dan teruslah mencoba. Seperti itu. Kemudian agak berbeda, karena juga kemarin untuk sedikit membahas tips dan trik menulis. Menurut saya menulis, semua orang bisa menulis ya. Yang pertama, menulis adalah kata kerja, maka mulai menulis. Sebab ketika ide kita simpan di kepala, kemudian kita biarkan begitu saja, ada kalanya ia akan terlupa, atau justru kita akan lupa
bahwa akan ide tersebut. Dan mungkin ketika kita punya ide, orang lain bisa mencuri ide kita, tapi ketika kita mengeksekusi atau menuangkannya dalam tulisan, ya orang lain nggak bisa mencuri. Mereka bisa mencuri ide kita, tapi kita tidak bisa mencuri karya kita gitu ya. Seperti itu. Jadi menulis di sini menurut saya puncak pemahaman. Jadi ketika kita mau menulis, meskipun nantinya ruh dan raga telah terpisah, namun ide-ide kita itu akan tetap abadi di kepala para pembaca seperti itu. Ya, apakah saya penyampainya terlalu cepat ya? Tidak kok, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian yang kedua, jangan takut jika menulis, jangan menulis jika takut. Mungkin ini yang seringkali menghinggapi kita ya, utamanya yang pengen menulis tapi takut, entah nanti hasilnya jelek, entah nanti mendapat komen yang kurang enak. Menurut saya kadangkala kita perlu bersikap tuli dengan omongan dan komentar orang lain gitu kan. Mungkin yang kok kamu suka nulis tentang traveling, kamu mau sombong perjalananmu ya? Kok kamu suka nulis sepak bola, kamu aja nendang bola nggak bisa? Kok kamu suka nulis tentang cinta-cinta, kok kamu suka nulis galau-galau, kamu bucin ya? Seperti itu mungkin yang kita takutkan ketika kita memilih untuk menulis gitu ya. Kok kamu suka nulis politik, kamu aja nggak tahu apa-apa. Jadi kayak mungkin ketika itu kita simpan di kepala, ya mau matahari terbit dari utara, kita nggak bakal mau menulis gitu ya, karena uh, kita terpenjara oleh komentar-komentar negatif itu. Dan menurut saya jangan takut, ya tulis saja apa adanya gitu ya. Menulis bagi saya itu uh, perantara bagi kita untuk lebih mengenal diri sendiri, justru menurut saya. Ketika kita mampu menuangkan apapun yang kita rasa ke dalam tulisan, nggak peduli apa komen orang lain, nggak peduli apa yang dikomentar orang lain, selama kita tidak mengganggu atau tulisan kita tidak menyalahi aturan atau norma, itu sah-sah saja. Dan jangan sampai kita hanya terbelenggu dengan omongan orang lain. Dan tadi kadang-kala kita juga perlu tuli dan tidak mengindahkan komentar negatif atau buruk dari orang lain. Jadi mulai saja. Kemudian memiliki waktu dan tempat khusus untuk menulis. Ini mungkin di tiap orang beda-beda ya. Ada yang suka nulis mungkin di buku diary atau mungkin di notes HP atau sejenisnya. Mungkin banyak dari teman-teman yang dari dulu sering nulis curhat di buku diary, itu nggak apa-apa, lanjutkan saja. Mungkin suatu saat nanti buku itu yang akan mengingatkan kita akan perjalanan masa lalu dan sebagainya. Kemudian di notes HP itu sah-sah saja. Kemudian di sela istirahat atau sebelum tidur itu menurut saya perlu teman-teman punya waktu khusus ya, misalkan sebelum memulai aktivitas nih pagi hari, misalkan beberapa menit untuk menuliskan, tidak harus tentang tulisan-tulisan yang sastra atau tulisan yang berat, mungkin bisa ditulis sebelum tidur apa saja yang sudah kita lakukan atau apa saja yang kita syukuri hari ini, atau mungkin apa yang harus kita perbaiki esok hari. Jadi di sini lebih ke membangun kebiasaan untuk menulis itu kita perlu tempat atau waktu khusus yang kita sediakan. Kemudian berikan apresiasi dan hukuman bagi diri sendiri. Ini kita butuhkan ketika kita ingin konsistensi atau istiqomah dalam menulis gitu ya. Hukuman atau apresiasi ketika kita mampu nih seminggu atau 1 bulan konsisten, mungkin kita bisa apresiasi diri sendiri. Mungkin bolehlah ketika mampu 1 bulan rutin nulis, jalan-jalan lah, bolehlah beli es krim atau beli apapun untuk apresiasi. Atau bisa juga diterapkan hukuman ketika kita ingin konsisten, kita beri hukuman ketika di suatu hari kita lupa untuk menulis, kasih hukuman. Yang pernah saya terapkan dulu, ada misalkan hukuman saya tiap hari harus menulis apapun itu, terserah mau panjang mau pendek. Ketika saya tidak menulis, hukumannya saya harus membaca setengah juz Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu yang istilahnya mengingatkan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin itu benar-benar melatih kejujuran dan kedisiplinan karena yang tahu hanya kita gitu ya. Karena kita nggak nulis tuh dapat hukuman dan dapat apresiasi, itu mutlak ketika kita mau konsisten kita harus punya itu. Terapkan apresiasi dan hukuman bagi diri sendiri seperti itu agar konsisten.
Terus selanjutnya tentang jalur langit yang diamalkan. Itu yang pertama tentang doa ibu adalah segalanya. Mengapa? Karena dari kecil memang saya sangat, sebagai anak-anak terakhir, saya sangat dekat dengan ibu. Sebagaimana orang Jawa atau yang sering kita dengarkan, istilahnya anak terakhir tuh ya memang dekatnya dengan ibu, dan itu memang saya dapatkan itu. Dan ibu bagi saya adalah segalanya, terutama doa ibu. Dan sejak dulu, sejak sekolah sampai sekarang pun, ketika saya memiliki suatu hajat atau urusan, ibu yang bakal tahu pertama. Istilahnya, saya ingin besok ada ujian ini, besok saya ada lomba ini, ada seleksi ini, ibu pasti bakal tanya lombanya kapan, jam berapa. Dan ya, doa ibu itu istilahnya selalu menyertai. Itu dari saya. Di sini ibu tidak hanya ibu ya, orang tua atau keluarga itu juga sangat penting. Cuma yang sangat saya tekankan yakni doa ibu, karena kan ridho sang kuasa ada pada ridhonya. Jadi menurut saya beliau yang utama gitu ya. Dan juga banyak banyak kisah yang mungkin seringkali kita dengar, seperti kisah dari beberapa sahabat yang beberapa keinginan atau beberapa hajatnya itu terhalang oleh doa atau hajat ibu. Dan itu menggambarkan bagaimana doa ibu itu membuka segalanya, dan juga bisa menjadi hal yang menghambat kita ketika kita tidak memperoleh ridho dari ibu gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Saya selalu memaknai bahwa ketika ada orang yang meminta bantuan kepada saya, itu adalah perantara atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya berbagi kebaikan. Jadi ketika saya masih mampu, atau ketika saya masih bisa untuk membantu, ya mengapa tidak gitu kan. Mungkin beberapa yang menjadi istilahnya hal yang mengganggu ketika kita merasa nggak enakan gitu ya. Nah, nggak enakan ini bisa dibilang apa ya? Ada baik ada buruknya gitu. Nah, bukannya nggak enakan, cuma kita harus tahu porsi ketika kapan kita mau dan bisa berkata iya, dan kapan kita berkata tidak. Itu kita harus tahu kapan waktunya, dan jangan sampai kita berniat membantu justru kita menyusahkan diri sendiri, dan pada akhirnya tidak bisa membantu dengan maksimal. Dan mengapa saya tulis jangan pernah meremehkan, karena barangkali di beberapa fase kehidupan kita, atau barangkali setiap kemudahan urusan kita, setiap kemudahan belajar atau apapun, itu ada doa orang-orang yang kita mudahkan jalannya, atau orang yang kita ukirkan senyum di bibirnya. Itu kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan barangkali itu juga dari doa orang-orang yang kita mudahkan jalannya. Dan itulah mengapa saya percaya bahwa kebaikan sekecil apapun itu pasti akan mendapat balasan dan sangat berguna. Kemudian yang terakhir, milikilah amalan unggulan. Amalan unggulan di sini bisa dimaknai hal yang membuat kita berbeda dari hamba yang lainnya. Ketika sholat fardu, semua orang sholat fardu. Ketika puasa Ramadan, semua orang puasa Ramadan. Nah, ini merupakan nasihat dari guru saya. Apa sih yang membuat kita beda? Kita beda yang membuat kita beda di mata Tuhan, sehingga ketika kita meminta, kita akan selalu diperhatikan. Jadi kita harus memiliki amalan unggulannya yang setidaknya membuat kita beda dari yang lainnya. Itu yang guru saya katakan. Dan di sini amalan itu tidak harus yang berat atau yang menurut kita susah. Bisa dengan hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita istiqomahkan, atau kita kerjakan terus-menerus gitu ya. Ya kan, sebagaimana kita tahu bahwa amal yang paling baik itu bukan yang paling banyak, tapi yang konsisten kita lakukan seperti itu. Jadi bisa mungkin dengan puasa Senin Kamis, atau mungkin setiap hari membaca sholawat 100 atau 1000 kali. Itu kembali kepada kita ya. Mungkin yang pasti itu kita istiqomahkan atau kita miliki, dan kita kerjakan terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian sudah mulai memasuki sesi terakhir, materi terakhir, yakni pesan ya. Pesan ini mungkin
nanti bakal banyak di akhir juga. Pesannya mungkin ya tadi, maksudnya kita semua berhak untuk bermimpi dan kita semua berhak untuk mencoba, bahwa setiap yang hidup di dunia ini memiliki lintasan yang berbeda. Barangkali ketika si X sudah sampai, si Y baru memulai, dan kita tidak bisa membandingkan gitu ya. Itu yang mungkin dari saya terlebih dahulu. Untuk pesan dan yang lebih banyak lagi mungkin nanti di akhir saja. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Baik Kak, terima kasih atas materi dan sharing-sharingnya Kak. Yeah. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ini beberapa udah ada yang bertanya nih Kak. Contohnya dari Iriska Maharani. Pertanyaannya yaitu, Kak, kan mulai dari dulu saya pengen ikut lomba. Tapi sebelum daftar suka kepikiran takut kalah dan kadang merasa minder melihat karya kontestan lainnya. Tapi saya tahu kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Cara menghilangkan rasa minder itu gimana ya, Kak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Iriska Maharani. Menghilangkan rasa minder. Minder ini wajar ketika kita mengikuti sebuah kompetisi dan kemudian kita merasa kok ada yang lain jauh lebih bagus, atau mungkin karya yang lain itu sudah beda level dengan kita. Nah, itu justru kita harus bisa lihat sisi positifnya gitu ya. Barangkali mereka jauh lebih sering atau lebih banyak mencoba dari kita gitu. Dan ketika kita terus-menerus merasa minder, kita justru akan menghambat kita untuk mencoba. Dan menurut saya dari awal tetap aja nggak apa-apa, maksudnya minder itu biarkan saja, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mencoba gitu ya, meskipun peluang setelah kita lihat nih, wah kontestan lain lebih bagus, bisa nggak ya. Nah, itu istilahnya buang itu dulu. Yang penting kita coba dulu, kita bakal tahu rasanya melalui proses itu. Ketika yang awalnya kita minder, terus kita mencoba kembali, kita pasti akan menikmati proses itu dan tahu, oh ternyata untuk sampai di fase ketika kita melihat karya orang lain tuh sama dengan kita, ya mau nggak mau emang kita harus mencoba. Minder ini biasanya ketika kita terlalu fokus pada orang lain ya mungkin, dan kita tidak tahu hal di balik layar yang sudah dilalui oleh mereka. Mungkin mereka sudah sering kali juara atau sering kali gagal berapa kali, kita nggak pernah tahu. Dan tugas kita hanya mencoba. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Menda Salsabila Putri. Kak, saya sempat mikir apa saya cocok jadi pramugari. Soalnya semua teman-teman atau orang lain suka menghina saya kalau saya tidak bakal bisa menjadi seperti itu. Gimana sih Kak caranya supaya kita percaya dengan diri kita, dengan apa yang dicita-citakan, dan gimana caranya supaya perkataan mereka itu nggak perlu saya dengerin, soalnya susah Kak. Oke. Ini lebih ke faktor luar ya. Yang mungkin yang kadang mereka meremehkan atau menjatuhkan mimpi kita. Karena mereka, mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita ya, bagaimana kita sudah mengusahakan mimpi-mimpi itu, bagaimana kuatnya tekad kita. Pasti mau kita mimpi apapun, pasti akan ada orang yang istilahnya bakal merendahkan. Dan bagi saya sendiri, omongan-omongan orang atau cibiran-cibiran mereka, bagi saya ibarat batu bata, dan batu bata ini yang akan kita susun untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan kita tersebut. Seperti itu. Jadi caranya ya kembali setiap hal yang kita kira itu negatif pasti ada sisi positifnya. Mungkin tadi ketika kita merasa minder, itu merupakan ajang bagi kita untuk terus mencoba. Dan ketika kita mendapatkan cemoohan atau mungkin omongan yang merendahkan, itu bagi saya merupakan hal yang membangun. Justru itu yang akan menguatkan kita, yang
ibaratnya seperti tadi, seperti batu bata yang kemudian kita susun untuk melangkah lebih jauh lagi mewujudkan cita-cita tersebut. Seperti itu. Ya baik Kak, terima kasih atas nasihat dan jawabannya dan tipsnya. Selanjutnya ada lagi dari Fitriana Dewi Astinisa, pertanyaannya yaitu, Kak, saya izin bertanya dari CV. Kakak menguasai 3 bahasa. Tips agar kita bisa menguasai bahasa asing dong, Kak. Karena jujur saya sendiri pengen bisa menguasai bahasa-bahasa asing. Tapi itu tadi kadang tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Dan ada kalanya semangatnya tidak ada, malah seperti itu. Terus gimana sih Kak awalnya Kak bisa menguasai 3 bahasa? Sebenarnya tidak begitu menguasai ya, mungkin cuma tahu saja atau sedikit bisa saja. Tadi kan saya tulis bahasa Arab, apa lagi kok lupa ya, Arab, kemudian Inggris, kemudian apa ya, Jawa mungkin ya. Arab karena memang dari kecil saya hidup di lingkungan madrasah ya, dari MI, MTS, MA, itu yang mau tidak mau membentuk saya harus 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 terbiasa dan mungkin akrab dengan bahasa Arab mungkin ya, karena kembali ke lingkungan. Dan mungkin salah satu tipsnya untuk menguasai bahasa asing ya, eh, membentuk lingkungan yang kondusif atau yang mendukung. Misalkan teman-teman di kos atau mungkin di rumah bisa mengajak keluarga atau mungkin teman-teman untuk, nah, hari ini nih misalkan hari Senin ini khusus kita ngomong bahasa Inggris, ini seperti itu, atau mungkin hari lainnya kita khusus ngomong bahasa apa lagi. Nah itu, dan menurut saya eh, mau apa ya, saya lebih menekankan pada pada eh, mencoba dulu, maksudnya entah yang mungkin yang sering kali kita kita ketika mau belajar bahasa asing atau terutama mau berbicara bahasa asing, kita takut takut terlebih dahulu, wah ini bener nggak ya yang saya ucapkan, ini bener nggak ya yang eh, apa saya tulis atau apa itu. Nah bagi saya yang penting kita keluar dulu, maksudnya speak dulu. Dan beberapa kesempatan seperti ketika saya mendampingi ilmuwan dari luar negeri, kemudian ketika saya berkesempatan pergi ke luar negeri ya, saya tidak, kadangkala tidak, bukan tidak memperhatikan ya, kadangkala kita mengutamakan komunikasi terlebih dahulu. Apa yang kita sampaikan, kemudian lawan bicara kita paham, jadi kita uh, komunikasi itu berjalan tuh. Dan uh, kembali lagi tadi, lingkungan yang sangat membentuk menurut saya kalau bahasa asing. Di samping kita juga butuh mungkin buku bacaan atau mungkin treatment lain, misalkan dengan mendengar musik atau mendengar film dan kita belajar dari sana, itu juga bisa. Begitu menurut saya. Terima kasih. Ya baik Kak, terima kasih atas tipsnya. Ada lagi yang bertanya atas nama Hanifa Asmawita. Kak izin bertanya, misalnya saya memiliki mimpi ingin melanjutkan S2 ke luar negeri. Di saat orang lain bertanya, nanti mau lanjut kemana? Saya ragu untuk memberitahukannya atau tidak. Di satu sisi, saya takut jika orang lain tahu, kemudian ternyata saya tidak lulus. Di satu sisi yang lain, saya ingin orang lain tahu sehingga saya akan berusaha lebih baik untuk tidak gagal. Nah, bagaimana masukan dari kakak agar saya dapat menghadapi situasi saya, Kak? Terima kasih. Oh, kembali lagi ke apa ya? Yang pertama ingin S2, kemudian nanti mau lanjut kemana? Yang pertama tadi, kita harus tahu alasan dan tujuan gitu ya. Misalkan kita ingin S2 di luar negeri. Apa alasannya? Oh, alasannya ingin memperoleh pengalaman dan ilmu yang lebih banyak lagi, ingin membangun desa, ingin membangun lingkungan sekitar, dan itu uh, yang harus kita tanam terlebih dahulu. Dan ketika kita yakin yakin dan jelas akan mimpi-mimpi kita itu, oh saya pengen S2 di Jepang, misalkan jurusan uh, nanomaterial di Jepang. Kenapa? Karena saya ingin mengembangkan ini, tujuannya ini. Dan ketika kita sudah yakin dengan hal itu, jangan jangan malu untuk memberitahukan kepada orang lain. Dan ketika kita kita mau memberitahukan kepada orang lain, barangkali orang lain justru yang akan mendoakan atau justru memberikan semangat, dan barangkali memberikan apa ya istilahnya, memberikan jalan lain dari orang lain yang kita kasih tahu. Misalkan kita mungkin pengen S2 di luar negeri, kemudian
ketika ada yang tanya kita kasih tahu, barangkali yang kita kasih tahu, oh saya kemarin dapat info ini, beasiswa ini, oh saya kemarin dapat info ini. Nah, barangkali ketika kita mau bertanya itu justru akan membuka lebih lebar peluang kita gitu lah. Meskipun nanti di akhirnya entah kita berhasil atau gagal, setidaknya kita sudah yakin akan mimpi itu, kita sudah mengusahakannya, dan ketika gagal itu pun kita tidak salah dan tidak apa ya, tidak ada yang rugi. Barangkali mungkin jalan kita bukan di sana, barangkali mungkin waktu kita belum saat itu. Setidaknya menurut saya yang pertama yakin dulu dan jangan takut untuk menyampaikan kepada orang lain, dan ketika feedback atau hal yang kita peroleh itu tidak sesuai yang kita inginkan, tidak apa-apa, kembali pada diri kita pasti akan hadir dua hal, entah positif atau negatif, dan mutlak itu hak kita dan kembali ke kita mau menangkap dan mengambil yang mana, seperti itu. Baik, Kak. Ya, selanjutnya dari Cynthia, pertanyaannya yaitu, Kak, izin bertanya, saya adalah pribadi yang cukup lebih mementingkan kegiatan organisasi daripada akademik. Nah, karena banyaknya kegiatan seperti kerja sampingan dan agenda-agenda acara yang ada di organisasi yang saya ikuti, sehingga menjadi membuat saya mengesampingkan akademik. Namun terkadang ketika melihat prestasi akademik teman lainnya menjadi rendah diri. Sedangkan banyak di luar sana orang-orang yang saya kenal, mereka mampu menyeimbangkan prestasi akademik dan organisasi, bahkan ditambah kegiatan lain di luar itu. Berarti mungkin pertanyaannya bagaimana sih Kak cara menyeimbangkan prestasi akademik dan organisasi ataupun kerja sampingan yang dijalani? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang seringkali ada di pikiran kita ya, ketika misalkan terutama ketika kita dulu masih mahasiswa baru, terus pengen aktif ini dan ini, tanpa berpikir dulu kita sanggup atau enggak. Dan menurut saya sah-sah saja ketika kita mau aktif di organisasi, aktif di agenda-agenda lain. Mungkin mengapa kita dalam tanda kutip merasa kita mengesampingkan atau kurang memperhatikan akademik, berarti kita belum punya apa ya istilahnya, mungkin belum ada sebuah prioritas. Jadi menurut saya perlu adanya prioritas di mana itu yang akan mengatur ritme kegiatan kita. Misalkan kita selama menjadi mahasiswa, prioritas pertama akademik, kemudian kedua organisasi, kemudian ketiga kompetisi atau apapun itu. Dan prioritas ini yang akan menuntun kita. Misalkan, oh aku ada tugas akademik dan mau nggak mau ini harus dan mutlak diselesaikan. Ya mau nggak mau memang itu yang harus kita utamakan. Namun prioritas ini tidak melulu atau tidak selalu kita kaku atau saklek di situ. Barangkali yang pertama mungkin akademik, kemudian organisasi. Bisa jadi di suatu momen kita harus mengutamakan organisasi itu. Dan menurut saya itu perlu kita mengetahui posisi kita di organisasi itu apa, apakah kita bisa digantikan, apakah kita bisa diwakili, dan ketika itu bisa, jangan malu dan jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Dan ketika kita memang benar-benar dibutuhkan tidak bisa diwakili, mau nggak mau kita harus bertanggung jawab dan melakukannya. Jadi menurut saya kuncinya di tadi prioritas, dan kita harus mampu menyesuaikannya. Nah mungkin itu kadang melihat prestasi akademik teman lain menjadi rendah diri, sedangkan banyak di luar sana yang mampu menyeimbangkan prestasi akademik dan organisasi. Mungkin salah satu halnya kembali tadi, kita terlalu fokus ke orang lain ya. Wah, si itu bisa menyeimbangkan waktu organisasi dan akademik, akademiknya bagus, kemudian aktif sebagai organisasi. Mungkin justru karena kita terlalu sering membandingkan dengan orang lain, ternyata kita padahal harusnya mampu, tapi karena kita terlalu fokus pada orang lain, itu yang membuat kita menjadi terbelenggu gitu loh. Dan mungkin tadi lebih ke prioritas, dan tidak ada yang salah mau aktif organisasi atau akademik. Bagi saya kita tidak bisa mengotak-ngotakkan kebaikan, karena setiap hal itu punya manfaatnya dan ada kebaikannya. Jadi bisa tetap ditekuni semuanya, asal tahu porsi kita di setiap bidang itu seperti apa, kemudian prioritas kita di sana itu seperti apa, dan harus mampu menyesuaikan dan fleksibel terhadap prioritas itu dari waktu ke waktunya. Seperti itu.
Semoga bisa menjawab. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini baru saja ada yang bertanya lagi atas nama Muhammad Nur Salim. Izin bertanya Kak terkait komitmen. Saya dengar Kakak menjelaskan bahwa cara agar komitmen itu harus menerapkan apresiasi dan punishment. Nah, tapi kadangkala saya itu agak susah dalam menerapkan punishment itu karena terhalang kesibukan di rumah dan kampus. Alhasil, hal tersebut menjadikan saya jadi jarang menerapkan punishment dan saya kembali down. Karena kalau hanya dengan motivasi diri sendiri, saya kadang belum bisa bangkit. Tips agar bisa tetap berkomitmen kuat bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Berarti ini lebih ke apa ya? Belum 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 apa ya? Nah, belum disiplinnya itu belum kita kita terapkan. Jadi kita istilahnya baru menerapkan, kita apresiasi dan punishment. Dan ketika kita menyadari bahwa punishment itu harus, meskipun itu yang memberi adalah kita, yang memberi hukuman adalah kita, untuk kita dan oleh kita, bukan demokrasi ini ya. Hukumannya dari kita, oleh kita dan untuk kita, dan itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Mau alasannya sibuk di rumah atau kampus, menurut saya itu bukan menjadi alasan. Maksudnya kita tidak boleh apa ya, tidak boleh membiarkan atau ya udahlah karena saya sibuk nggak jadi dihukum aja nggak apa-apa. Menurut saya kalau dibiarkan terus seperti itu, ya kembali lagi esensi dari apresiasi dan punishment ini nggak ada. Jadi menurut saya kembali lagi maknai punishment ini sebagai tanggung jawab moral kita. Maksudnya ini kita yang menghukum untuk kita sendiri, ya mau nggak mau emang harus kita laksanakan gitu, meskipun eh, nggak ada yang orang yang melihat, nggak ada yang tahu, itu konsekuensi yang kita pegang atau yang kita terapkan bagi kita sendiri. Dan mungkin untuk tetap berkomitmen ya tadi, mau nggak mau harus berkomitmen pula untuk menjalani punishment itu. Seperti itu. Ya, baik Kak, terima kasih atas Ya. jawabannya. Nah, sambil menunggu ada yang bertanya lagi, saya akan bertanya nih Kak, Oke. bagaimana Kak Ariel memaknai setiap prestasi dan pencapaiannya? Dan apa yang Kak Ariel harapkan dari setiap prestasi dan pencapaiannya? Terima kasih Kak. Prestasi dan pencapaian. Bagi saya itu eh, ketika kita memaknai sebuah prestasi itu lebih ke hal-hal di belakang yang menyertainya ya. Misalkan eh, mendapatkan juara juara ini itu pasti di belakang ada banyak hal yang telah terkorbankan atau banyak hal yang telah eh, dijalani, dan itu bagi saya lebih ke mengingat kembali apa yang sudah terlewati atau terkorbankan untuk mencapai itu. Jadi lebih ke mensyukuri ketika pencapaian itu ada, berarti itu istilahnya tanggung jawab. Bahkan justru itu menjadi tanggung jawab bagi kita untuk bisa uh, mempertahankan, atau mungkin itu merupakan bisa dibilang ujian ketika kita mendapatkan sesuatu, apakah kita mampu bersyukur atau justru membuat kita terlena. Bagi saya pencapaian itu ajang bagi kita untuk bersyukur, kemudian mengingat kembali apa-apa yang sudah terlewati di belakang, seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Nah, ini ada titipan lagi Kak, titipan pertanyaan. Kak, apa bedanya mimpi dan tujuan hidup? Apakah mimpi itu bisa berkolerasi dengan tujuan hidup? Terima kasih Kak. Mimpi, kalau seperti yang saya bilang di awal ya, kalau saya sendiri tidak begitu apa ya, tidak begitu mempermasalahkan definisi ya. Kendati ada mimpi, kemudian impian ataupun cita-cita, itu bagi saya sama. Mungkin yang membedakan tujuan hidup itu, mimpi itu istilahnya sesuatu yang kita idam-idamkan atau yang mungkin kelihatannya mustahil kita wujudkan, kemudian eh, masih apa ya, mungkin istilahnya masih ada hal mustahil yang menyertainya atau mungkin ketika kita akan wujudkan. Nah, tujuan hidup itu menurut saya lebih lebih spesifik dan dia lebih tajam, bukan hanya sekedar eh, hayalan atau apa itu. Tujuan hidup menurut saya dia lebih tajam dan spesifik, dan kita punya greget untuk meraihnya. Kalau menurut saya hampir sama, cuma mungkin tujuan hidup dia itu lebih spesifik, seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, saya maknanya sama, maksudnya mimpi, tujuan hidup,
atau impian itu sama. Mungkin tujuan hidup dia lebih terstruktur, kemudian lebih spesifik dan lebih tajam mau kemana, seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Ayo, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Mungkin sambil Monggo yang mau menunggu, bertanya. ada yang bertanya lagi. Ataupun jika tidak ada, ini ada titipan satu lagi, Kak. Oke. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara membuat karya tulis yang tepat sasaran? Maksudnya tulisan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan orang rasakan. Karena pada umumnya kebanyakan karya tulis atau tulisan yang famous itu yang bisa tepat sasaran. Terima kasih, Kak. Mungkin kembali ke tujuan kita menulis ya. Mungkin ketika kita menulis tujuannya untuk dipublish atau ingin di disimak banyak orang, ya mau tidak mau kita harus tahu apa sih yang saat ini tengah ramai dibahas, atau apa sih yang saat ini tengah banyak mendapat atensi dari masyarakat. Jadi kembali ke tujuan kita menulis itu apa. Dan karya tulisnya pun apa gitu ya. Karena beda-beda jenis. Kalau agar banyak dilihat orang lain, ya kita harus tahu apa yang saat ini tengah rame, atau apa yang saat ini tengah uh, diperbincangkan. Dan jangan lupa juga tentukan target membaca kita. Misalkan kita menulis tentang X, kemudian sasaran kita ke Y. Jadi kita juga harus tepat sasaran dan tepat guna. Jadi kembali ke tujuan kita menulis itu apa, dan harus tepat sasarannya. Kan tidak semua yang menulis itu pengen dilihat banyak orang atau pengen mendapatkan banyak atensi. Bisa juga dia menulis ya karena ingin, ya menulis bagi dia, dunia dia gitu loh. Mungkin untuk menyembuhkan atau mungkin untuk rekreasi. Jadi kembali ke tujuan. Kalau memang tujuan kita untuk mendapatkan banyak atensi, ya mau nggak mau memang kita harus tahu pangsa pasar atau pembaca kita, dan tahu apa sih yang saat ini tengah ramai diperbincangkan maupun ramai mendapat perhatian dari masyarakat. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Barangkali ada yang bertanya lagi. Mungkin jika tidak ada, akan saya cukupkan saja ya. Baik. Karena sudah tidak terasa sudah sampai di penghujung acara seminar. Nah, terkait kesimpulan yang dapat diambil dari seminar kali ini, yaitu seperti beberapa quote dari Kak Ariel sebelumnya. Seperti, there are three C in our life. It's like choice, change, and chance. So you must make a choice to take a chance or your life will never change. Berarti jangan takut untuk bermimpi. Jika kita sendiri takut dan tidak yakin akan mimpi itu, bagaimana mungkin Tuhan akan yakin bahwa kita mampu menggunakan jalan yang diberikan Tuhan untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Sukses atau tidaknya semata-mata bukan hanya diukur dari gemilangnya prestasi dan pencapaian. Sukses lebih dari itu. Sukses adalah perihal bagaimana kita mampu memaknai setiap perjalanan dan setiap hela nafas yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya ikhtiar dan perjuangan. Banyak yang perlu kita contoh dan ikuti dari sosok Kak Ariel ya teman-teman. Jadi terima kasih atas materinya, sharing-sharing dan motivasi yang diberikan Kak. Sangat bermanfaat untuk kami semua. Sekali lagi terima kasih Kak Ariel. Semoga semakin sukses dan bertambah lagi prestasi, pengalaman, serta pencapaiannya. Dan semoga selalu dilancarkan setiap kegiatan dan urusannya. Saya Vindi Franska Pujati, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya dalam mengikuti seminar kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang. See you. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Mungkin untuk PPT-nya boleh di-share ke grup. Mungkin barangkali ada yang berminat Ya, siap, materinya. Kak. Terima kasih. Nanti Ya. bisa di-share di grup saja ya. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian tadi banyak salah dan kurangnya. Semoga bisa bertemu kembali di hari-hari nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.